صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى مشايخنا شيخنا الأرواحي المؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها وسودنا أبانا وأمهاتنا وأجدادنا ومشايخنا خصوصا إلى أرواح ومشايخ المسلمين شلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم نويت الاعتكاف في هذا المسجد تقربا إلى الله سنة لله تعالى. طيب Aldi Iqra nonton tafsilu khamsatin sampai alaihimus salatu wassalam. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahakkik waghtanim Adamun Idrisu Nuhun Huduma
Shalih wa Ibrahimu kullum muttaba'. Lutun wa Ismailun Ishaqu kadza. Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadza. Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'. Zulkifli Dawudu Sulaiman muttaba'. Ilyasu Yunus Zakaria Yahya. Isa wa Taha Fatimun Zahwaya alaihimus salatu wassalam. Terus Wa alihim ma damatil ayyam. alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Ayyam itu harus ada tasdidnya. Kalau nggak ada tasdidnya jadi bertelur. Nah, jadinya ayam. Ya, madamatil ayyam gitu cara bilangnya. Alaihimus salatu wassalam wa alihim madamatil ayyam. Alhamdulillah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syaikhi fid dharain amin. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan dengan kita masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenal dengan bulan Maulid, ya kan? Minggu yang lalu saya enggak keingetan kalau minggu ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Minggu yang lalu kita terakhir membahas adalah tentang Nabi Zakaria, Yahya dan Isa ya. Dan kita akhirkan penjelasan kisah dari Rasulullah SAW. Ternyata Allah kehendak bahwa kita membahas sosok mulia baginda agung Muhammad SAW persis di bulan Maulidnya. Masya Allah. Ternyata kita ngebahas kisah beliau persis di bulan Maulid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Itu sudah takdir Allah ya. Masya Allah. Saya juga nggak pernah ngitung-ngitung. Oh ini penjelasan, ini dua ini minggu ini enggak. Ternyata setelah jatuh pembahasan pas banget di bulan Maulid. Maka insyaallah malam hari ini adalah pembahasan spesial kita, yaitu pembahasan seputar Rasulullah SAW. Wa Toha itu ikhtalafal ulama. Tapi salah satu pendapat ulama adalah Toha sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, surat Toha. Surat Toha kan setelah surat Maryam. Nah, sebelum itu adalah surat Al-Kahfi. Surat Toha kan pertamanya Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Apa itu artinya Toha? Di dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang surat-surat yang dibuka dengan kata-kata seperti Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Alif Lam Mim Shad, Hamim Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Shad. Kan banyak tuh. Tosin, Mim. Itu apa artinya? Apa artinya? Qala, di antara ulama mengatakan Toha, di antara itu namanya Fawatihus Suwar, pembuka surat-surat dalam Al-Quran. Toha itu
ismun min asma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Jadi yang di dalam Al-Quran itu apa? Toha Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yasin juga sama begitu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin. Salatullah salamullah, salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Toha Rasulillah. Salatullah salamullah, salawat dan salam tercurah limpahkan ala Yasin, kepada Yasin. Siapa Yasin? Habibillah, kekasih Allah. Toha dan Yasin itu satu gelar, julukan, salah satu di antara nama-nama yang disematkan kepada diri Rasulullah SAW. Orang Pak, semakin banyak punya nama, berarti itu menunjukkan ala syarafil musamma. Kalau kata Arab, kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama itu mengidentifikasi akan kemuliaan orang yang memiliki nama tersebut. Siapa itu Pak RW? Dia punya namanya Saifullah, apalagi Asadullah misalkan, singanya Allah, apalagi banyak tuh. Itu menunjukkan bahwa sosok Pak RW ini sosok yang sangat mulia gitu. Paham? Makanya kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyak nama menunjukkan kemuliaan orang pemilik nama tersebut. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamul anbiya'i war rusul alaihimus salatu wassalam. Kenapa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihimus salatu wassalam ada salawat dan juga salam? Kenapa salawat? Kenapa nggak salam? Kalau nabi-nabi yang lain kan alaihis salam, Isa alaihis, Adam alaihis salam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salawatnya kan, alaihimus salatu wassalam atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kenapa? Karena salawat ini diambil daripada firman Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusallun. Kata-kata yusallun itu loh, yusallun itu artinya bersolawat, makanya disebut solawat. Maka dikatakan bahwa solawat itu membaca kita solawat kepada Rasulullah SAW, as-salat minal bashar doa. Maksudnya gimana? Kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW adalah doa kebaikan untuk kita. Kita sedang mendoakan kebaikan untuk diri kita. Sedangkan salawatnya, jadi kan tadi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa innallah, Allah, wa malaikatahu, para malaikat, yusallun, mereka semuanya membaca salat. Berarti bukan hanya kita aja sebagai umatnya yang membaca salawat, bahkan malaikat dan Allah sendiri itu membacakan salawat kepada Rasulullah SAW. Lalu apa perbedaan antara salawatnya umatnya dan salawat malaikat dan Allah? Salawatnya kita adalah ad-du'a bil khair, berdoa kebaikan. Sedangkan salawatnya para malaikat Allah itu adalah al-istighfar lillah, al-istighfar untuk kita. Jadi
kalau para malaikat itu membaca salawat, berarti malaikat itu sedang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa? Kok mohon ampun buat kita? Kenapa, Pak? Kenapa nggak buat malaikat aja? Kenapa, Di? Karena malaikat nggak perlu mohon ampun, nggak punya dosa. Iya kan? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu akan senantiasa mengerjakan apa yang mereka perintah, nggak bakalan melenceng, nggak bakalan khianat. Makanya nggak punya dosa. Mereka minta ampun bukan buat mereka, bukan. Tetapi kalau mereka itu meminta ampun, itu insya Allah diijabah sama Allah. Makanya jangan sampai kita menyepelekan malah malaikat. Itu istighfar sholawatnya para malah. Sekarang sholawatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi innallaha. Apa bentuknya? Sholawatnya Allah itu artinya rahmat. Allah turunkan rahmat kasih sayang kepada semua makhluknya. Itu sholawat. Makanya orang yang senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dia sedang mendoakan untuk dirinya, dia sedang dimintakan ampun oleh para malaikat, dan dia sedang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kekurangannya dari sholawat. Jangan sampai bosan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya orang baca sholawat itu kan beda-beda tujuannya. Ada yang tujuan biar dapat cewek, iya. Ada membaca sholawat tujuannya karena pengen dapat kekayaan, ada. Bacaannya apa? Allahumma sholli ala Muhammad juga, gitu. Cuma kadang redaksinya yang dibeda-beda, ini kan. Makanya ada sholawat tibil qulub, ini kan. Ada sholawat nariyah, ujung-ujungnya sholawat. Makanya ada nanti ngapain sholawat? Santai aja, ini lagi pusing banget nih supaya duit agak seret, makanya saya banyakin baca sholawat lah, biar rezekinya lancar. Enggak masalah, biar utangnya lunas. Salah nggak kayak gitu? Kira-kira salah nggak? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Cuma tujuannya belum murni aja gitu. Kalau misalkan dengan sholawat kita minta pengen didekatkan diri lagi kepada Allah, Allah dekatkan. Tergantung apa yang hambanya minta dari sholawat tersebut. Sholawat itu jembatan, Pak. Makanya dalam kita zikir itu kan asasnya 3, Pak. Kalau kita zikir asasnya itu 3. Yang pertama, kita jangan sampai lepas membaca istighfar, itu paling utama, karena semua orang pasti punya dosa, dan dosa itu harus dihapuskan dari dalam diri kita. Maka bacalah istighfar. Kalau Bapak banyak habis nyemplung ke kali, mau pakai baju harus mandi, istighfar. Kalau sudah bersih, pakai baca sholawat biar wangi. Kalau udah selesai baru pakai baju, yaitu la ilaha illallah. Itu yang paling bagus pakaiannya, la ilaha illallah. Makanya disebut dalam Al-Quran walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa di mana la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzalika khair, itulah yang paling bagus. Istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Makanya sholawat tanpa salam itu hukumnya makruh. Makruh untuk khusus kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kecuali sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholla wasallam, sholli wasal.
Solih. Jangan kebalik ya. Bapak kira-kira pertamanya baca sholat apa solih? Kalau sholat salam, kalau solih salim. Kebalik kan, yang pertama sholat, terakhirnya salim. Ini pertamanya solih, terakhirnya salam. Sholat itu fi'il madhi, salam fi'il madhi, jadi cocok. Soli kata perintah, salim kata perintah, cocok. Oke. Allah. Madamatil ayyam itu artinya sepanjang zaman. Ayyam itu jamak daripada yaum. Yaum itu hari. Jamaknya hari-hari, namanya ayyam. Tapi harus pakai tasdid, Pak. Ayyam, bukan ayam. Itu mah bertelur. Ngendok. 25 nabi sudah kita sebutkan. Ya. Semuanya itu muttafaqun alaih. Apa? Muttafaqun alaih. Apa artinya muttafaqun alaih? Artinya nggak ada ulama yang berselisih bahwa mereka yang 25 adalah nabi. Mereka 25 adalah seorang nabi. Tapi ada tiga yang ulama masih berbeda pendapat. 3. Dia nabi atau wali ya? Nabi atau wali? Yang pertama siapa? Dzulqarnain. Siapa? Dzulqarnain. Apa Dzulqarnain? Kalau Bapak lihat juz 16 masih di surat Al-Kahfi, awal-awal juz 16 paling bawah, wa yas'alunaka an dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa, dan seterusnya. Itu lagi menjelaskan tentang Dzulqarnain. Man huwa Dzulqarnain wa ma adraka mal Dzulqarnain. Siapa itu Dzulqarnain? Ada yang mengatakan, itu ulama masih belum ada kesepakatan. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah seorang pemuda ganteng tampan berasal daripada Romawi. Dialah yang ngebangun Alexandria. Alexandria itu posisinya di Mesir. Kalau orang Mesirnya disebut Iskandaria. Kalau bahasa kerennya Alexandria. Dia yang ngebangun Dzulqarnain. Orang yang memiliki 2 tanduk. Kenapa 2 tanduk? 2 tanduk itu karena Allah tundukkan untuk Dzulqarnain itu kekuasaan dari timur hingga barat. Dari timur hingga, orangnya hebat, pemuda, punya kekuasaan, kerajaannya di mana-mana dari ujung timur sampai ujung barat. Makanya hatta idza balagha maghribasy syamsi, hatta idza balagha matli'asy syamsi. Ini ujung ke ujung itu dia tuh diceritain di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Bacalah, tapi jangan baca, jangan tinggalin artinya kalau nggak tahu artinya. Dilihatin. Itu lagi jelasin tentang Dzulqarnain. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan bukan. Kok bisa Allah tundukkan? Ya, Allah Maha Kuasa. Siapapun orang bisa Allah tundukkan untuk dirinya. Namanya Dzulqarnain. Qarnain itu artinya tanduk. Ada yang mengatakan kenapa Dzulqarnain? Karena ada yang mengatakan dia adalah seorang hamba yang soleh, mengajak kaum untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka enggan mengindahkan ajakannya tersebut. Akhirnya mereka membunuh Dzulqarnain itu, orang tersebut, orang yang soleh, mati. Nah, setelah mati Allah hidupkan, ngajak lagi untuk menyembah Allah, berdakwah untuk di jalan Allah. Mereka nggak terima, bunuh lagi, mati lagi gitu. Nah, makanya disebut Dzulqarnain. 2 tanduk. Itu salah satunya. Itu namanya Dzulqarnain. Luqman, kedua adalah Luqman. Di dalam surat
dalam Al-Quran ada surat namanya surat Luqman. Biasanya kan kalau di 4 bulanan dia bacain surat Luqman. Luqman Al-Hakim, yang bijaksana. Qila annahu nabi, qila annahu abdun saleh. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang hamba yang soleh. Yang terakhir Uzair. Uzair itu apa? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi itu menganggap Uzair ini adalah anak Allah. Yahudi, ya kan? Sedangkan Nasrani menganggap wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yahudi menganggap Uzair itu ibnu Allah. Sedangkan Nasrani menganggap Isa itu anak Allah. Tapi Uzair itu adalah ada qil annahu nabi, qil annahu abdun saleh. Sama dengan Khidir. Allah. Sekarang umur muta'alliqah bin nubuwat, sesuatu yang bersangkutan dengan kenabian. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang nabi, nggak bakalan lepas daripada yang namanya mukjizat. Sebelumnya kita sampaikan bahwa di sana ada perbedaan antara mukjizat, ada yang namanya karamah. Pertama mukjizat, ada irhasat, ada karamah, ada ma'unah, ada 4. Saya tambahin lagi. Kemarin saya sebutin 3, saya sekarang tambahin 1 lagi jadi 4. Yang pertama mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang keluar daripada akal, ya, di luar akal gitu, yang muncul di tangan seseorang yang mengaku dirinya nabi. Tetapi adanya mukjizat itu enggak suatu kewajiban muncul dari seorang nabi. Bisa boleh jadi Allah itu enggak memunculkan mukjizat dalam diri seorang nabi. Yang penting kalau memang dia seorang nabi, dia akan dikasih tantangan sesuatu yang di luar biasa. Namanya mukjizat. Tapi syaratnya dia jadi nabi. Baru nanti kalau ada yang di luar akal, luar orang pada umumnya, itu namanya mukjizat. Nabi Musa membelah lautan, tongkatnya bisa dan sebagainya. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Kemudian di bawah mukjizat ada yang namanya irhasat. Ingat, di irhasat. Apa itu irhasat? Irhasat itu adalah amrun khariqun lil 'adah yadhharu ala yadi man sayakunu nabiyya. Di sesuatu yang di luar akal sehat, yang muncul dalam diri seorang yang akan menjadi nabi. Dia bukan mukjizat karena belum jadi tapi dia cikal bakal menjadi nabi. Namanya irhasat. Itu ditulis dalam buku sejarah Islam. Namanya apa? Irhasat. Seperti Rasulullah SAW ketika berdagang ke negeri Syam, ditemani sama pembantunya siapa? Khadijah. Apa irhasatnya? Irhasatnya awan. Keanehan kan? Siapa namanya? Kan awan. Setiap kali dia jalan di padang pasir, awan selalu mengademi dia. Jadi kalau bukan nabi itu nggak bakalan bisa. Kalau bukan orang pilihan nggak bakalan bisa kayak gitu. Di mana dia berjalan, awan itu selalu mengikutinya. Tuh. Ajib ya. Ada lagi. Itu termasuk daripada irhasat, bukan mukjizat. Masya Allah. Apa? Ini. Dulu itu nggak ada begini kan? Ini apa namanya? Tasbih. Haso dulu itu pakainya batu.
Dulu pakainya batu. Makanya kalau nggak punya tasbih boleh pakai batu, asalkan dikumpulkan. Mau 100 mau 1000 kumpulkan, kecil-kecil. Dulu di Rasulullah itu berkumpul sama para sahabat, lagi kumpul. Itu yang namanya batu itu membaca tasbih di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum jadi nabi, tapi membaca tasbih di tangan sosok Muhammad, belum jadi nabi, gitu. Dan itu didengar oleh para, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, dan Ali, belum jadi nabi. Paham? Itu namanya irhasad. Dan mereka mendengarkan bagaimana batu-batu itu mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sama kayak yang pernah terjadi di diri Nabi siapa? Yang mendengarkan Nabi Yunus kemarin, bahwa di dalam perut dia mendengarkan bacaan tasbih dari para ikan. Ya? Nah, itu juga jadi nabi itu. Dan ini yang terjadi di diri Rasulullah belum jadi nabi, sudah ada. Insyaallah ya. Nah, itu namanya irhasad. Nah, di luar itu ya namanya karomah. Nggak ada nabi, karena udah nggak ada sekarang nabi. Mukjizat nggak ada mukjizat. Irhasad nggak ada irhasad. Karena nggak ada yang bakal jadi nabi. Ini mau jadi siapa? Ada yang mau jadi nabi sini? Nggak ada kan? Nah. Paling kalau memang sudah Allah sucikan dirinya dari dosa-dosa yang jali, yang besar, yang nyata, tinggal dosa-dosa yang kecil yang dia berusaha untuk membersihkannya dari dalam dirinya sampai benar-benar bersih. Biasanya Allah munculkan dari dirinya itu yang namanya karomah. Karomah. Bisa jalan di air, ya kan? Ada. Bisa jalan di air. Pernah? Ada gimana ya? Saya pernah diceritain sama guru saya. Guru saya itu diceritain sama kakeknya, sama muridnya. Muridnya itu langsung mengalami sama muridnya ini, langsung mengalami dari kakek guru itu. Dia mau pergi ke suatu tempat dakwah. Dia harus nyebrang itu kali. Kali. Sedangkan kalau nyebrang kali itu dia akan menghemat waktu. Dia mensyaratkan muridnya, "Syekh, jangan lewat sini. Itu jembatannya masih jauh ke sana, kita muter aja karena jembatannya masih waktu." Tapi nggak ada jam. Udah, bismillah. Ndek, aja, penjemin matanya, udah kita lewat aja, bismillah. Lewat. Itu kan ada rumput-rumput yang tahan air tuh, yang yang nggak bisa, yang begini tuh, ikan nah itu dikatanya dia yang ada muridnya yang nyaksin itu pada ngumpul sendiri dan dia lewat di kali itu. Nggak ada itu mutasil, itu seniornya sanatnya mutasil. Nyambung langsung itu. Saya dari guru-guru saya langsung ke kakeknya dia gitu. Allah, itu ya namanya karomah. Nah, kalau kayak bangsa saya, kayak bangsa bapak sampean kabeh sing biasa gawe dosa, ya Allah, jangankan harap karomah baiklah. Kalau ada sesuatu di luar dugaan, itu namanya pertolongan Allah. Jangan nganggap diri bapak suci. Ya Allah, ntar keblinger bapak. Ya, maksiatnya yang masih tetap rutin, sholatnya rutin. Mau dikasih spesialan, aduh. Paham ya? Oke. Allah. Dikatakan bahwa Nabi itu ummi, ya kan? Nabi ummi. Apa itu ummi? Gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa?
Kan Nabi ummi, kenapa disuruh baca? Dikatakan Iqra itu kan surat yang pertama turunkan. Dikatakan Iqra itu dijawab, saya mau suruh baca apa? Apa yang saya baca? Bukan saya nggak bisa baca. Pak, Iqra, saya mau baca apa gitu? Bukan saya nggak bisa. Kan dijawab ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Tapi ulama mengatakan bukan kayak gitu cara mentafsirkannya, mentakwilkannya. Maksudnya cuma Rasulullah disuruh baca sama malaikat Jibril. Iya, baca apa yang dibaca itu? Apa yang dibaca? Nggak ada buku, nggak ada apa di Gua Hira. Apa yang dibaca coba? Ya kan? Nah, itu satu. Kedua, ummi itu maksudnya bukan Nabi nggak bisa baca. Nabi nggak pernah belajar membaca, tapi bisa baca. Paham kan? Kalau Bapak bisa baca karena belajar, ya kan? Kalau Rasulullah, ya kan, bisa tahu tulisan itu, ya kan? Tidak belajar. Namanya ummi. Jadi jangan salah tafsir. Hah? Karena orang nafsirkan ummi itu beda ya. Dan di antara keunggulan risalah Muhammadiyah adalah bahwa risalah ini adalah coba berapa banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kabar-kabar umat terdahulu, padahal Rasulullah nggak tahu. Secanggih-canggihnya apa yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu dulu baru terbukti sekarang, ya kan? Padahal dulu nggak ada apa-apa. Bahkan zaman Rasulullah, beliau bisa memberikan kita gambaran bagaimana kejadian Dzulqarnain. Itu kan dulu itu. Karena apa? Ada orang Yahudi datang kepada Rasulullah minta diceritakan sosok orang yang namanya Dzulqarnain itu siapa gitu. Ini Rasulullah jawab, wa yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau an Dzulqarnain, tentang Dzulqarnain. Enggak ada di situ. Enggak ada. Dzulqarnain enggak ada. Tapi Rasulullah bisa memberikan tahu. Bahkan ketika ditanya berapa jarak antara Adam dan Nuh, Rasulullah kan jauh banget, tapi bisa menjawab antara Nuh dengan Nabi Adam itu asyaratu qurun, 10 abad, ya kan? 10.000, 1.000, ya itu bisa jawab itu. Berarti kan Rasulullah tahu itu. Dan banyak-banyak cerita yang lain. Oke. Fi soal, bentar lagi Isya. Fi soal, ada soal, ada pertanyaan. Insyaallah malam hari ini khusus untuk pembahasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isya kan ada Maulid, ya kan? Ini sebagai santapan, sedikit santapan untuk pembukaan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita baca Maulid juga kita bisa merasapi, oh ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yuhib man la ya'rif. Orang nggak kenal nggak bakalan cinta. Kalau pengen cinta harus kan, bener nggak Ji? Nah, itu teori yang sudah lumrah ya. Dimana orang mau cinta kalau dia nggak kenal. Oke, hadza wallahu a'lam bissawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka bi 'allamtani warzuqhu layyan li wa la tunsini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.